Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-40 dan kita akhiri dengan ayat ke-44. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati insya Allah melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita telusuri di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran pada hari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-34 sampai dengan ayat ke-39 yang telah kita baca sebelumnya, kita bisa mendapati bahwa bagaimana begitu detailnya dan begitu rincinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkan kepada kita semuanya mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari sejauh-jauhnya untuk kita tidak melaksanakannya. Bahwa bagaimana dalam ayat 34 Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya mengenai bagaimana cara penyikapan kita terhadap anak yatim, baik terhadap anak yatim itu sendiri secara fisiknya maupun bagaimana cara kita menyikapi ketika kepada anak yatim itu dititipkan harta kekayaan ataupun warisan dari para orang tuanya. Bahwa bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul untuk menjaga amanah, tidak menyentuh dan tidak mendekati harta-harta anak yatim itu untuk kepentingan kita sendiri. Yang diperbolehkan hanyalah apabila mereka dalam usia yang masih sangat kecil, namun kemudian diperlukan pengelolaan dan penjagaan ataupun pemeliharaan terhadap segala sesuatu yang telah diwariskan oleh orang tuanya, maka hal itulah yang bisa kita lakukan, dan itu pun kita harus menjaga sebaik-baiknya agar kita jangan terjerumus untuk menjadikan amanah di dalam pengelolaan harta waris ataupun sesuatu yang dimiliki yang menjadi hak anak waris itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mendapati perintah ataupun larangan yang disebutkan di dalam ayat ini, wala taqarabu, dan jangan mendekati. Dan bahwa betapa sesungguhnya kalau sana kita memperhatikan dari kumpulan ayat-ayat yang kita awali bersama-sama di dalam membacanya mulai dari ayat ke-23 sampai dengan ayat yang telah kita sama-sama baca kemarin, bahwa di dalam ayat ke-32 dan 34 sama-sama diawali dengan kata taqrabu, jangan mendekati. Artinya mendekati saja kita tidak izinkan, apalagi apabila kita sengaja menerjunkan diri di dalamnya. Sebagaimana halnya wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Maka di sini pun wala taqrabu malal yatim, janganlah sekali-sekali mendekati anak yatim, mendekati harta anak yatim itu untuk kepentingan diri pribadi yang mengikuti hawa nafsu semata. Dan begitu pun Allah mengingatkan kepada kita semuanya dari serentetan larangan-larangan yang dilakukan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana Allah menjadikan untuk meminta kita semuanya untuk betul menjadi orang yang adil, untuk orang yang jujur dalam kehidupan ini, bahwa betapa terlarangnya dan betapa nistanya orang-orang yang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam perdagangannya ataupun di dalam kehidupannya. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ke-35, penuhilah sukatan bila kamu menyukat, penuhilah timbangan itu apabila kamu menakarnya, dan timbanglah dengan neraca yang lurus, maka itulah yang paling tepat dan memberi manfaat pada akhirnya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kau ikuti apa yang tidak engkau ketahui. Semoga Bapak dan Ibu dengan kita bisa mendapati ayat ke-36 ini, kita lebih mampu lagi mengendalikan dan menahan diri untuk tidak kita memasuki wilayah-wilayah, apalagi sengaja mencampuri urusan-urusan yang sebetulnya bukanlah menjadi urusan kita. Dan kemudian Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya untuk berhati-hati dalam perjalanan kehidupan ini. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan congkak dan sombongnya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, serentetan
hal-hal yang dilarang oleh Allah yang telah kita dapat di dalam ayat-ayat yang sama-sama kita baca kemarin. Allah sebutkan dalam ayat 36, 38 bahwa semuanya itu dalam pandangan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukannya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa mengambil hikmah sebaik-baiknya dari ayat-ayat yang kita baca, dan semoga pula Allah berikan kemudahan di dalam kita menelusuri ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-40, afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qaulan 'azima. Adakah Tuhanmu memilihkan untukmu anak laki-laki, dan sementara untuk dia sendiri anak-anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu mengucapkan kata-kata yang dahsyat sekali. Di dalam salah satu referensi yang kita gunakan di dalam menelusuri ayat-ayat ini, di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali terdapat satu keterangan di dalamnya. Sebagaimana halnya telah kita dapati di dalam dalam surah ke-15. Dalam surah ke-15 pada ayat ke-57 sampai 59. Penekanan pada ibadah yang murni berarti juga dijauhinya segala penyembahan palsu atau penyembahan yang sifatnya merendahkan Tuhan. Dalam suatu lingkungan yang memandang hina anak-anak perempuan, bahkan yang hidupnya perlu dilindungi oleh undang-undang yang khusus, apalagi yang lebih hebat daripada menghubungkan anak perempuan itu kepada Allah. Dalam ayat 41, Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru. Telah kami jelaskan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an ini supaya mereka mendapatkan peringatan, liyadzakkaru. Wa ma yaziduhum illa nufura. Tetapi hanyalah menambah mereka menjauhkan diri daripada kebenaran itu. Ayat ke-42. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah kalau memang ada Tuhan-Tuhan bersama dia, seperti kata mereka, pasti mereka mencari jalan kepada pemilik Arasy. Ayat 43, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dia, dan lebih tinggi dari yang mereka katakan, luhur dan agung. Ayat ke-44, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ketujuh langit dan bumi serta segala isinya menyatakan keagungan dan kesuciannya, dan segala sesuatu memuji kemuliaannya, tetapi kamu tidak mengerti puji-pujian mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita mendapati bagaimana Allah terus menyampaikan peringatannya kepada kita semuanya. Melalui ayat ke-40 ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa betapa ketidaktahuan, kebodohan, dan kesombongan anak manusia telah membuatnya bisa melakukan dan mengucapkan segala sesuatu yang sangat jauh dari kepantasan itu. Sebagaimana kita bisa mendapati pula bahwa dalam keangkuhan dan kesombongannya bisa membuat dan berpotensi menjadikan seseorang itu melekatkan segala sesuatu yang baik hanya kepada dirinya, sementara yang tidak baik dilekatkan kepada orang lain, atau apalagi kepada orang-orang yang sangat tidak disukai ataupun dibenci, apalagi diingkarinya. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ini, dan termasuk pula dari apa yang kita bisa telusuri dalam perjalanan sejarah, bahwa betapa pada masa Rasulullah SAW dan bahkan pada masa Nabi dan Rasul terdahulu, begitu banyaknya mereka melakukan penistaan-penistaan dan begitu rendahnya nilai perempuan itu di dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Maka sebagaimana bisa kita mendapati bahwa merupakan sebuah aib di dalam keluarga itu apabila terlahirkan di dalam keluarga itu seorang anak perempuan. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu sangatlah tidak mereka sadari dari manakah mereka berasal itu kalau bukan mereka dilahirkan oleh seorang ibu yang notabene adalah kaum perempuan itu sendiri.
bahwa betapa kita bisa mendapati antara segala keinginan dan hawa nafsu mereka telah menutup mata batin mereka untuk dapat melihat dan menyikapi dengan sebaik-baiknya bahwa bagaimana sesungguhnya dengan hakikat keberadaan dirinya itu. Dan bahwa kita bisa melihat pula bahwa dengan kesombongan yang mereka miliki, maka tertutup mata batin mereka sehingga mereka tidak menyadari dan bahkan tidak mengakui akan keberadaan Tuhan itu sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini adalah merupakan sebuah ejekan sesungguhnya yang dilontarkan oleh mereka, bahwa ketika mereka begitu bangganya dengan memiliki anak laki-laki, sementara kepada Tuhan dilekatkannya bahwa anak-anak perempuan itu adalah merupakan sesuatu yang hanya pantas dilekatkan kepada Tuhan dalam hal ini. Bahwa betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita untuk sejauh-jauhnya tidak memiliki pola pikir yang demikian, apalagi dengan melakukan dan mengucapkan segala sesuatu yang jelas-jelas merupakan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tertarik pula untuk melihat bahwa bagaimana di dalam ayat ke-41 ini, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Bahwa kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu, bagaimana di dalam Al-Quran kata sarrafna yang menggunakan kata dasar sorofa dalam hal ini. Begitu banyaknya pesan-pesan dalam berbagai bentuk yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran untuk membuat kita menjadi lebih jelas lagi bahwa bagaimana korelasi antara ayat yang kita baca pada pagi hari ini dengan fenomena kehidupan lainnya yang bisa kita dapati di dalam ayat lain di dalam Al-Quran. Maka pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melihat bahwa selain daripada yang kita dapati di dalam ayat ke-41 ini untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Bahwa kata sorofa dalam hal ini bahwa betapa Allah menyampaikan kepada kita semuanya sudah dijelaskan sedemikian rupa kepada kita semuanya mengenai keberadaan Al-Quran ini. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran adalah sebagai peta jalan agar kita bisa mengerti mengenai makna dan hakikat keberadaan di dalam kehidupan ini. Dan betul-betul menjadikan segala sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran sebagai peta jalan untuk dapat kita mencapai tujuan hakiki di dalam perjalanan kehidupan yang bukan hanya dalam kehidupan dunia, namun juga di dalam kehidupan akhirat kita. Namun Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebegitu jelasnya pun pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran, namun bagi orang-orang yang tertutup mata batinnya, justru mereka semakin jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kita bisa mendapati di dalam surah Al-Isra, dalam ayat ke-89, pada surah yang sama yang kita baca pada pagi hari ini. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan min kulli mathal. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya dan bahkan mereka mengingkarinya. Dan begitu pun kita bisa mendapati di dalam ayat ke-54 dalam surah Al-Kahfi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita berbicara mengenai perbantahan yang disebutkan di dalam ayat ini, sama-sama kita bisa menelusuri bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Kalau saya kita coba membuka halaman-halaman yang terdapat pada surah Al-Kahfi dan kita langsung mengerucut kepada ayat 54 yang baru saja kita bacakan pada pagi hari ini. Maka sama-sama kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semuanya. Di dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-54, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka
dan memohon ampunan kepada Tuhannya kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Padahal Allah menyampaikan dalam ayat ke-56, dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi orang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak ataupun kebenaran itu, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperintahkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau, Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Maka betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan benar melalui setiap ayat yang kita baca, terbuka luas sesungguhnya jendela-jendela untuk kita bisa membuka dan mendapati bahwa bagaimana pesan-pesan lainnya yang Allah sajikan di dalam Al-Quran terkait dengan ayat yang kita baca ini. Nah, sehingga betapa Bapak dan Ibu, selain daripada apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, peringatan dan semoga menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, bahwa betapa begitu jelasnya Al-Quran, namun tetap saja mereka melakukan pembatahan-pembatahan ataupun penolakan dan bahkan pengejekan terhadap apa yang disajikan di dalam Al-Quran ini. Dan kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-57 pada surah Al-Kahfi, terkait dengan bahwa bagaimana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah betul-betul melalui ayat yang kita baca menjadi penjelasan hakiki bagi kita semuanya. Tidak hanya kita mampu membaca ataupun mendengarkannya, namun betul-betul menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada terminologi sorrafna yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Maka sesungguhnya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita dapati pula di dalam ayat ke-113 dalam surah ke-20. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Bahwa kita dapati dalam ayat 113 pada surah Toha, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskannya berulang-ulang. Di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Fata'alallahul malikul haq, wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuh, wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sehingga kembali kita bisa mendapati pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, bahwa betapa melalui ayat ke-41 kita dihantarkan atas izin Allah sampai kepada ayat ke-114 dari surah Toha ini. Dan bahwa sesungguhnya betapa luasnya nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya ketika kita mampu dan bisa membuka jendela-jendela yang Allah sediakan bagi kita semuanya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa kalau seandainya pun kepada Nabi Muhammad SAW Allah sampaikan peringatan di dalam ayat ke-114 ini, dan janganlah engkau tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan hal itu kepadamu. Maka apalagi kita, Bapak dan Ibu, maka sepatutnya di dalam kita berupaya dan berikhtiar mempelajari, memahami Al-Quran ini, jangan kita tergesa-gesa di dalam melaksanakan pembelajaran ini sendiri. Betapa Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya, warattilil Qur'ana tartila, bahwa kita diminta untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan tartil.
Allah perintahkan kepada kita dengan penuh kesabaran, dikarenakan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa mudahnya ketika Allah menginginkan hidayah dan petunjuk itu diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Dan betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya doa yang terdapat di dalam ayat ke-114 di dalam surah Toha ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tentunya ilmu-ilmu yang kita memohon kepada Allah adalah ilmu-ilmu yang dengan keberadaan ilmu itu semakin meningkatkan kesadaran kita secara hakiki akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyadarkan pula kepada kita semuanya apa sesungguhnya misi yang kita emban di dalam kehidupan ini, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiada lain yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melalui setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun dalam pandangan kita ataupun dalam pandangan manusia, namun hal itu sepatutnya adalah merupakan bagian dalam upaya kita untuk memberikan rahmat di dalam kehidupan ini atas izin dan rahmat Allah. Dan kemudian kita menyadari pula mengenai misi kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-114 pada surah Toha ini mengenai bahwa kita diajarkan memohon doa kepada Allah untuk memohon ditambahkan, diberikan ilmu pada kita semuanya. Maka sepatutnya kita menyadari bahwa semua ilmu itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan kepada kita semuanya atas apa yang Allah sajikan di dalam surah ke-75 dalam surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau putar, jangan engkau gerakkan dengan cepat lidahmu itu untuk menguasainya di dalam membaca Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kemudian Allah pun menyampaikan, karena sesungguhnya pada sisi kami, hanya ada pada sisi kamilah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena hanya pada sisi kami untuk didapat mengumpulkan dan membacakan Al-Quran itu kepadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila dibacakan Al-Quran itu kepadamu, maka ikutilah dengan baik. Fattabi' qur'ana, ikutilah bacaannya. Inna alaina la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kemudian pada sisi kamilah penjelasannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya mendapati bagaimana pesan yang didapati oleh kita semuanya setelah kita membuka jendela melalui ayat ke-41 yang menghantarkan kita kepada ayat ke-114 daripada surah Toha, dan kemudian mengingatkan kita akan apa yang Allah sajikan dalam surah Al-Qiyamah. Maka tiada lain, Bapak dan Ibu, sebagaimana halnya ketika kita berada atau menyusuri sungai itu, maka yang paling penting adalah bagaimana kita berada di tengah arus sungai itu, mengikuti saja arusnya sampai dengan satu ketika kita akan terhantarkan ke muara itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita memperhatikan dalam fenomena sungai itu sendiri, bahwa betapa pentingnya berada di tengah arus sungai itu agar kita terhindar daripada terhambat ataupun terhalangnya. Dikarenakan betapa seperti halnya pula kita mendapati dalam fenomena kita melaksanakan tawaf itu sendiri. Kalau misalnya kita berada di tengah arus itu sendiri, bahwa bagaimana leluasannya kemudian kita bisa mengitari dalam melaksanakan tawaf itu. Dan bahkan kita sama-sama bisa merasakannya pada suatu etape dalam situasi dan kondisi tertentu di dalam kita mengitari, dalam melaksanakan tawaf itu, seakan-akan badan kita sudah bergerak sendiri mengikuti arus yang ada. Namun sebaliknya, ketika kita berada di pinggiran, tidak sepenuh hati di dalam melaksanakan ketakwaan itu, melaksanakan tawaf itu sendiri, maka hal itulah yang bisa menghantarkan kelelahan, bukan hanya kelelahan fisik, namun juga utamanya adalah kelelahan batin itu sendiri. Maka begitu pun Bapak Ibu sekalian, di dalam kita menelusuri dan mempelajari, mentadaburi Al-Quran ini, semoga Allah benar-benar hadirkan kemantaban hati kita, keistiqomahan kita, sehingga betul-betul kita tidak setengah-setengah di dalam kita mengkaji Al-Quran ini. Namun semoga Allah betul-betul hadirkan keistiqomahan, seraya kita berharap penuh kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-42 Allah menyampaikan, "Qul law kana ma'u alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila." Katakanlah,
Kalau memang ada Tuhan-Tuhan bersama dengan dia, seperti kata mereka, pasti mereka mencari jalan kepada pemilik arasy. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kita tidak menyadari hakikat keberadaan kita, serta bagaimana sesungguhnya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, yang telah memfasilitasi kita semuanya, maka kita bisa mendapat dalam kehidupan ini, maka niscaya yang akan didapat hanyalah kekeringan semata di dalamnya. Ketidakberadaan kepuasan itu sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, sama seperti halnya analogi yang digambarkan seperti halnya meminum air laut itu sendiri, maka bukan lepasnya dahaga, bahkan semakin haus pula dan semakin tidak menentu jalan yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Sesungguhnya hanya Allah yang maha luhur dan Allah yang maha agung itu. Maka maha suci Allah dari segala apa yang mereka persangkakan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka telah ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita bisa mendapati, termasuk dalam era yang kita jalani dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa betapa kemudian segala sesuatu yang telah dihadirkan di dalam Al-Quran ini menunjukkan kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada segala sesuatu yang dalam kehidupan ini dalam keadaan sukacita ataupun terpaksa, sesungguhnya mereka semuanya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menyampaikan kepada kita semuanya, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita tidak mengerti bagaimana cara makhluk-makhluk Allah itu bertasbih, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan terbatas Bapak dan Ibu kemampuan kita hanya lebih cenderung melihat segala sesuatu hanya menggunakan panca indera kita semata. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati, misalnya kita begitu terkagum-kagumnya ketika kita mendapati ada seekor burung merpati, dan kemudian bagaimana dalam rekaman video itu kemudian seperti dalam posisi sedang bersujud ketika berada di pelataran Ka'bah itu sendiri. Nah, hal itu boleh jadi Bapak Ibu sekalian membuat kita mengkaitkan bahwa sesungguhnya demikianlah keadaannya. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati seluruh alam semesta ini, dan bahwa bagaimana kemudian melalui apa yang telah dibuktikan oleh para ahli kita, para yang telah melakukan kajian-kajian sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya kalau misalnya kita telusuri benar bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini semuanya begitu dalam keteraturannya, dan semuanya itu hanyalah merupakan melaksanakan satu perintah semata, yaitu melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya diberikan kepekaan untuk dapat melihat secara seksama atas apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, dan kemudian kesadaran kita akan kebesaran Allah itulah mengantarkan ketaatan dan keikhlasan kita di dalam hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini di dalam kita bersama-sama membaca ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-44 pada pagi hari ini. Segala kebaikan semuanya hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga atas apa yang Allah sebutkan di dalam ayat 41 liyadzakkaru, maka semoga semuanya ini hanyalah menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya untuk ingat dan menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin.